dari Universitas Widya Husada Semarang, Prodi D3 Fisioterapi dengan NIM 1703093. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma akut dengan modalitas terapi latihan. Untuk lebih lengkapnya, keep on watching ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke penata laksanaan fisioterapi, kita kupas tuntas dulu ya materinya. Asma. Jadi apa sih asma? Asma terjadi karena penyempitan saluran nafas atau bronkospasme yang disebabkan kontraksi otot-otot polos saluran nafas, membengkaknya permukaan membran, dan produksi lendir yang berlebihan. Akibatnya, pasien akan mengalami peningkatan reaksi rangsangan pada saluran nafas yang memicu menging atau wheezing, sesak napas atau dyspnea, kemudian dada terasa tertekan atau chest tightness, dan batuk, terutama pada saat malam atau dini hari. Yang selanjutnya, etiologi asma. Ada dua faktor pencetus asma. Yang pertama, faktor pemicu atau trigger yang menyebabkan menyempitnya saluran nafas atau bronkokonstriksi dan tidak menyebabkan peradangan. Yang kedua adalah faktor penyebab atau inducer yang menyebabkan peradangan atau inflamasi pada saluran nafas. Yang selanjutnya adalah tujuan terapi latihan secara umum, yaitu untuk pencegahan disfungsi pengembangan, peningkatan, perbaikan, atau pemeliharaan kekuatan dan daya tahan otot, kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, relaksasi, koordinasi keseimbangan, dan kemampuan fungsional. Untuk selanjutnya, kita langsung ke penata laksanaan fisioterapi ya. Yang pertama, anamnesis. Setelah dilakukan anamnesis, didapatkan hasil bahwa Nyonya J dengan usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh swasta dengan alamat Kaligen, Semarang. Keluhan utama, pasien merasakan sesak napas saat beraktivitas berat dan cuaca dingin. Pasien juga mengeluh adanya batuk dengan dahak putih kental. Terdapat suara mengi saat ekspirasi atau menghembuskan nafas. Selanjutnya, kita lakukan vital sign. Yang pertama dengan mengukur tensinya. Jangan lupa sambil kita tanya apakah pasien memiliki riwayat hipertensi atau mungkin riwayat anemia. Sleepy mommy, where can I sleep? Sleepy mommy, can you tell me? Sleepy mommy. Pada Nyonya C, tensinya normal yaitu 120/80 mmHg. Selanjutnya adalah pengecekan suhu dengan termometer, bisa diletakkan di mulut, di ketiak, ataupun di anus. Selanjutnya adalah pengukuran denyut nadi dengan meletakkan 3 jari pada area denyut nadi di bawah jempolnya dengan waktu 1 menit. Pada Nyonya J didapatkan hasil denyut nadinya 140 kali per menit. Selanjutnya adalah inspeksi dengan cara observasi, jadi kita lihat didapatkan hasil bahwa pasien tidak nampak memakai alat bantu nafas, tampak bentuk dada yang normal, pengamatan pola pernafasan pasien cepat, tidak nampak dumping finger pada jari-jarinya. Setelah dilakukan palpasi, didapatkan hasil bahwa adanya spasme dan nyeri tekan pada otot-otot pernafasan, musculus sternocleidomastoideus, musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, dan musculus upper trapezius. Selanjutnya, perkusi dan auskultasi. Perkusi dengan mengetuk titik-titik tertentu menggunakan distal interpalang. Didapatkan hasil bahwa interkosta anterior dan posterior terdapat hipersonor. Selanjutnya, auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Didapatkan hasil bahwa suara nafas wheezing pada saat ekspirasi dan letak sputum di paru-paru superior. Kita lakukan perkusi dan auskultasi di area belakang juga atau posterior. Lalu ekspansi sangkar torak dengan patokan yang pertama di aksila,
Saat inspirasi 84,5 cm, ekspirasi 82 cm. Berarti perbedaannya adalah 2,5 cm. Patokan yang kedua adalah Discipoideus. Saat inspirasi 74 cm dan ekspirasi 73 cm. Berarti perbedaannya adalah 1 cm. Idealnya tidak menggunakan pakaian yang bisa menghambat pengukuran. Skala Borg pada pasien adalah 3, yaitu sesak nafas sedang. Fast untuk mengukur nyeri saat diam, tekan, dan gerak dengan diarahkan ke pasien, suruh menggerakkan. Nah, itu yang area pasien, itu yang area kita. Oke. Selanjutnya kita lakukan penata laksanaan fisioterapi sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang telah kita lakukan. Jadi disesuaikan dengan tujuan kita mau kayak gimana ke pasiennya. Yang pertama adalah breathing exercise dengan diaphragma breathing. Pasien kita minta untuk menarik nafas melalui hidung, kemudian ekspirasi pelan-pelan melalui mulut atau pursed lip breathing. Selama inspirasi, diafragma sengaja dibuat aktif dan maksimal protrusi atau pengembangan perut. Otot perut bagian depan kita buat berkontraksi selama inspirasi untuk memudahkan gerakan diafragma dan meningkatkan ekspansi sangkar torak bagian bawah. Selanjutnya adalah mobilisasi sangkar torak. Jadi kita minta pasien untuk meletakkan kedua tangan di belakang kepala, hirup nafas, kemudian fleksi kepala sambil ekspirasi. Kita contohkan dulu gerakannya agar pasien tidak bingung dan kita koreksi gerakan yang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya adalah cocking exercise atau latihan batuk efektif. Kita minta pasien untuk tarik nafas melalui hidung dengan posisi kaki dan tangan fleksi, kemudian atur diafragma untuk inspirasi, tahan nafas beberapa detik, kontraksikan otot-otot diafragma untuk menghasilkan 2 kali batuk. Batuk yang pertama untuk melepas sputum, batuk yang kedua untuk mengeluarkan sputum dari paru. Jangan langsung tarik nafas dalam karena dapat membuat sputum kembali ke paru. Yang selanjutnya adalah evaluasi dengan mengevaluasi penurunan nyerinya menggunakan FAST, kemudian skala sesak nafas menggunakan skala Borg, kemudian kita evaluasi spasmenya dan kita evaluasi sangkar toraknya. Yang terakhir adalah edukasi, jadi kita edukasi manajemen asma dan selalu hidup sehat kepada pasien, kemudian kita beritahu pasien agar senantiasa menjaga daya tahan tubuh, olahraga, senam asma, dan diet yang seimbang. Oke teman-teman, itu tadi penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma akut. Oke, buat teman-teman jangan lupa pola hidup bersih dan sehat dengan rajin cuci tangan, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi serta olahraga. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share.